Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat An-Nisa ayat 78. Kita masih berbicara tentang jihad. Allah berusaha mengobarkan semangat kaum muslimin untuk berjihad. Kemudian Allah perbaiki pemahaman-pemahaman yang salah supaya setiap muslim terinspirasi untuk pergi berjihad. Nah, hari ini kita akan membahas pemahaman yang salah tentang kematian. Coba pahami, di ayat sebelumnya Allah bercerita tentang sifat kemunafikan yang ada ketika orang enggan untuk berjuang, untuk berjihad karena takut mati. Mereka berpikir kalau mereka tidak ikut jihad atau mereka berlindung di dalam benteng saja, kematian tidak bisa mencapai mereka. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ainama takunu yudrikumul mautu. Di mana saja kalian berada, kematian akan mendapatkan kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang kokoh. Tidak ada sesuatu usaha manusia pun yang bisa dilakukan untuk menghindarkan diri mereka dari kematian. Termasuk berlindung dalam benteng yang kokoh. Termasuk tidak ikut berjihad. Jadi, kalau umpamanya kematian itu di mana saja bisa mendapatkan kalian, kenapa kalian itu tidak mati dengan jalan yang terbaik? Dengan pergi berjihad, membuktikan pengorbanan kalian, menyatakan diri bahwa kalian bersedia berkorban atas sesuatu yang paling berharga yang kalian miliki hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Dan jika menimpa kalian hasanatun, kebaikan, mereka berkata, ini dari sisi Allah. Orang-orang munafik berkata, ini dari sisi Allah. Tapi yang salah adalah di kalimat berikutnya. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Tapi ketika musibah, bencana, kekalahan menimpa mereka, orang-orang berkata, ini gara-gara kamu nih Muhammad. Mereka menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kesialan, sebagai evil omen atau bad luck. Dahsyat kan? Seorang yang paling mulia, pilihan Allah, mereka nisbatkan sebagai pembawa sial. Kul kullum min indillah. Katakanlah yang benar itu semuanya, baik kebaikan maupun bencana itu dari sisi Allah. Fama liha ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Maka mengapa sih mereka itu orang-orang munafik itu kaum yang tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Rasulullah SAW itu adalah manusia yang mulia. Kenapa kok kalian tuh berani-berani menisbatkan bad luck kepadanya? Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja yang menimpamu dari kebaikan,
maka itu datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja yang menimpamu dari keburukan atau kejelekan, nah itu tuh gara-gara kesalahan kalian sendiri. Contoh, dalam perang Badar, pasukan Muslim 300 melawan 1000, menang. Pasukan dalam perang Uhud 1000 pasukan Muslim melawan 3000 pasukan kafir Quraisy. Pada awalnya pasukan Muslim menang sampai pasukan Muslim yang memiliki sifat terhadap hartanya berlebihan, sehingga menyebabkan mereka melanggar perintah dari Rasulullah SAW untuk tetap diam di atas bukit. Pasukan pemanah diam di atas bukit sampai saya bilang turun. Tapi mereka melanggar karena mau mengejar harta ghanimah. Akhirnya kalah. Jadi kita mesti paham bahwa semua kebaikan itu datang daripada Allah. Ada beberapa hal yang kita lihat sebagai buruk. Contoh, orang tua kehilangan anaknya meninggal dunia karena sakit. Terkadang sebagian besar orang tua nggak terima, sehingga mereka menisbatkan kesalahan itu gara-gara itu, gara-gara ini. Tapi kadang pikiran manusia itu nggak sanggup menjangkau kebijaksanaan daripada Allah. Kadang-kadang Allah membuat seorang anak meninggal karena Allah tahu nanti anak itu di masa depannya dia akan menjadi anak yang nakal, sehingga akan menyebabkan kesulitan yang lebih besar buat orang tuanya. Tapi manusia kan nggak tahu kan tentang ilmu masa depan, sehingga mereka berpikir buruk tentang Allah. Nah, itu satu hal. Hal yang lain yang mesti saya ingin share dengan teman-teman. Alim ulama yang soleh, mereka tahu sekali bahwa ketika mereka itu melakukan suatu kesalahan, mereka akan nampak akibat dari kesalahan itu. Contoh, mereka melakukan satu kesalahan, begitu pulang, tahu mobilnya mogok, keretanya tak boleh jalan. Itu adalah impak dari dosa. Atau sampai rumah, tak tahu istrinya membebel tanpa sebab. Membebel tuh mengomel tanpa sebab. Itu juga merupakan bagian dari hukuman dari kesalahan. Wa arsalnaka linnasi rasulah. Kami utus kamu kepada manusia sebagai rasul, sebagai utusan dari Allah. Itu merupakan derajat yang mulia yang tidak boleh kalian nisbatkan kepadanya itu sebagai pembawa sial, sebagai pembawa bad luck. Faham nggak orang-orang munafik nih? Itu kenapa dibilang, kenapa mereka itu nggak faham sih? Seperti itu dalam ayat sebelumnya. Wa kafa billahi syahida. Dan cukup Allah saja yang menjadi saksi. Kesaksian siapa yang paling kuat? Apakah manusia? Apakah orang munafik itu? Ataukah Allah? Ketika Allah sudah bersaksi, kemuliaan Rasul daripada Allah, tidak ada manusia yang bisa merendahkannya. Tidak boleh sama sekali. Jadi itu dulu tafsir hari ini. Surat An-Nisa ayat 78-79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.